Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di bab vektor. Nah, ini adalah video yang part keempat. Di part keempat ini kita masih membahas subbab operasi vektor. Nah, khususnya sekarang masuk ke metode yang ketiga, yaitu penjumlahan vektor dengan metode segitiga. Misalkan ada dua buah vektor, yaitu vektor A dan vektor B seperti gambar. Yang ditanyakan adalah bagaimana resultannya atau vektor R. Nah, pada penjumlahan vektor dengan metode segitiga, ini ada dua cara. Yang pertama yaitu dengan grafis. Kalau kita mengukur R-nya, yaitu seperti ini, kayak yang pas waktu dengan metode poligon. Nah, ini kan dipindah pangkal yang B, vektor B diletakkan di ujung vektor A, sehingga resultannya adalah, nah resultannya kira-kira seperti ini, dari pangkal sampai ke ujung. Ini dengan metode, berarti yang pertama ini adalah cara grafis atau metode grafis, bisa dikatakan seperti itu. Terus bagaimana mengukur besarnya? Ya tinggal dilihat kira-kira besarnya berapa dari grafik ini, panjangnya berapa, panjang R. Nah, nanti kita coba di latihan soal. Cara yang kedua yaitu dengan cara analitis. Pada cara analitis itu dibagi menjadi dua sebenarnya, analitis rumus dan analitis komponen vektor. Nanti analitis komponen vektor itu akan dibahas pada subbab selanjutnya. Nah, untuk yang cara analitis di sini yang kita bahas adalah cara analitis rumus. Cara analitis rumus kosinus. Khususnya untuk kasus segitiga. Kita geser ke bawah biar kelihatan. Untuk menentukan besarnya resultan, kita pakai bantuan garis hubung putus-putus. Kita hubungkan seperti ini sehingga membentuk sebuah segitiga. Segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-sikunya ini kita namai di sini adalah A, terus di sini adalah B, di sini adalah C. Nah, aslinya tadi kan A B C, ya kan? A B C. Kita terus di sini ada A B C. Kemudian di sini kita kasih D, titik D. Sehingga menghasilkan segitiga siku-siku ADC. Nah, di sini kita kasih simbol sudutnya masing-masing. Di sini kita kasih alfa, di sini kita kasih beta, kemudian di sini kita kasih gamma. Oke, seperti ini ya. Kalau ini gamma, otomatis ini berapa? 180 min gamma. Ini siku-siku. Oke, kita geser terlebih dahulu. Geser lagi. Nah, seperti ini. Maka untuk menentukan besarnya resultan ini kan A sama dengan AC kan, panjang AC. Jadi saya misalkan tulis saja AC pakai Pitagoras. AC kuadrat itu kan sama dengan ini, sama yang saya maksud adalah besar vektor AC ya. Saya tulis langsung aja AC kuadrat. AC kuadrat ini sama dengan AD kuadrat ditambah CD kuadrat. Nah, kita tahu AD di sini adalah AB kan ditambah BD. AB ditambah BD kuadrat ditambah CD kuadrat. Nah, dari sini panjang AB kita tahu berapa itu? A
besarnya sama dengan A. Nah, berarti A, ini hasilnya vektor ya. Saya tulis besarnya vektor, nanti tulisnya terlalu ruwet. Jadi saya tulis A plus, gini aja. Nanti di akhir kita benerin tulisannya. Ditambah CD kuadrat. Kalau AB kan sudah diketahui besarnya adalah A, sedangkan BD belum, berarti bisa kita cari. Kita cari terlebih dahulu BD. Kita nyarinya gimana? Lihat di sini kan sin 108 atau cos 180 min gamma. Cos sudut ini sama dengan cos sami, samping per miring, berarti samping per miring, ya kan? Samping per miring, berarti cos 180 min gamma itu sama dengan samping. Sampingnya berapa? BD kan? BD per miringnya apa? BC. Nah, cos 180 min gamma itu kan sama aja dengan min cos gamma. Sama dengan BD per. Lihat, BC ini besarnya BC. BC ini berapa? B kan? Sama dengan B kan? B kecil. Oh, berarti BD itu sama dengan B dikali min cos gamma. Loh. Terus yang CD, kalau yang CD kita bisa cari dengan bantuan sin 180 min gamma. Min gamma itu kan sama dengan apa yuk? Sin demi depan per miring, berarti CD per miring. Miringnya apa? B. Berarti min sin gamma sama dengan CD per B. Berarti CD sama dengan B kali min sin gamma. Berarti nilai BD dan nilai CD ini kemudian kita masukkan ke rumus ini tadi. Berarti AC kuadrat sama dengan A ditambah BD. BD kan B dikali min cos gamma atau min B cos gamma, sama aja ya. Berarti sama dengan min B cos gamma dikuadratkan ditambah CD. CD-nya adalah min B sin gamma. Min B sin gamma dikuadratkan. Nah, berarti sama dengan, lihat, ini kalau dikuadratkan menjadi A kuadrat. Ini kalau dikuadratkan menjadi A kuadrat 2 kali A kali min B cos gamma, berarti min 2 AB cos gamma. Terus ininya dikuadratkan, berarti ditambah B kuadrat cos kuadrat gamma ditambah ya min B sin gamma dikuadratkan, berarti B kuadrat sin kuadrat gamma sama dengan A kuadrat min 2AB cos gamma ditambah, ini kan ada B kuadrat, bisa kita keluarkan dalam kurung, berarti cos kuadrat gamma ditambah sin kuadrat gamma, tutup. Nah, ingat, cos kuadrat gamma dan sin kuadrat gamma itu sama dengan 1. Nah, coba dicek lagi di trigonometri di matematika. Berarti ini sama dengan A kuadrat min 2AB cos gamma plus B kuadrat. Itu adalah AC kuadrat. AC kuadrat itu kan sama dengan R-nya ini. Berarti R, besarnya vektor R itu sama dengan akar besarnya vektor A kuadrat ditambah besarnya vektor B kuadrat min 2 kali vektor A kali vektor B cos gamma. Nah, ini adalah rumus kosinus untuk kasus segitiga ini. Nah, ini adalah yang dimaksud rumus kosinus untuk segitiga kasus ini. Berarti untuk mencari
besarnya resultan R itu adalah A kuadrat ditambah B kuadrat min 2 kali AB cos gamma. Ingat, cosnya itu sudutnya yang mana, yang dikoskan adalah yang ini loh ya, yang ini, cos gamma. Ini kalau pakai metode segitiga ya, beda lagi kalau nanti pakai metode jajar genjang. Nah, jajar genjang video yang selanjutnya. Itu ya. Terus bagaimana menentukan arah resultannya? Atau di sini berarti arah resultan di mana? Arah resultan ditunjukkan dengan sudut beta. Menentukan arah resultan itu sama aja dengan menentukan sudut beta. Oke, sekarang menentukan arah resultannya. Menentukan arah resultan. Untuk menentukan arah resultan, kita bisa dengan menentukan terlebih dahulu nilai sinus dari atau nilai sin dari masing-masing sudut yang diketahui di sini. Berarti sin alfa, sin beta, sin gamma, seperti itu. Nah, berarti kita untuk mengetahui sin alfa, kita butuh ini, kita ada garis hubung lagi, garis bantu untuk membuat sebuah segitiga siku-siku baru di sini. Nah, segitiga siku-siku barunya kira-kira seperti ini. A, B, C, D, yang di sini kita kasih simbol E. Berarti ada segitiga siku-siku baru A, E, C. Sudut di sini berarti sama aja dengan sudut 180 min gamma juga. Kita tentukan terlebih dahulu sin beta. Berarti sin beta itu kan sama dengan sin beta, sin demi depan per miring. Berarti depannya adalah CD. CD per miringnya adalah R atau resultannya. Berarti CD sama dengan R sin beta. Terus sin 180 min gamma, coba. Sin 180 min gamma. Ini min. Sama dengan sin demi depan per miring, berarti CD per miringnya adalah B. Berarti di sini sin 180 min gamma sama aja dengan min sin gamma, sama dengan CD per B. Berarti di sini sama dengan CD sama dengan B kali min sin gamma. Loh, di sini diketahui CD sama dengan R sin beta. Di sini diketahui CD sama dengan B kali min sin gamma. Berarti dari kedua ini bisa kita dapatkan CD itu sama dengan R sin beta sama juga dengan B min sin gamma. Ini bentuk ini bisa kita rubah menjadi R per min sin gamma sama dengan B per sin beta. Nah, kita dapat satu persamaan ini. Dapat satu rumus. Sekarang kita lihat segitiga yang AEC. Kita mau menentukan sin alfa. Sekarang sin alfa, alfanya adalah ini. Sin alfa sama dengan sin demi depan per miring. Depannya berarti AE. AE per miringnya adalah R. Berarti AE sama dengan R sin alfa. Terus sin yang ini sekarang sudut 180 min gamma juga. Sin 180 min gamma sama dengan sin demi depan per miring. Depannya berarti AE. Miringnya adalah A. Nah, berarti min sin gamma sama dengan AE per A, atau AE sama dengan A dikali min sin gamma. Nah, dari kedua rumus ini kita dapatkan bahwa AE itu sama dengan R sin alfa sama dengan A dalam kurung min sin gamma. Nah, rumus ini bisa kita tuliskan juga dalam bentuk R per min sin gamma itu sama dengan A per sin alfa. Loh, dapat lagi rumusnya.
Kalau kita lihat di sini, rumus pertama dan rumus kedua sama-sama R min sin gamma. Oh, berarti bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya dari kedua rumus ini bahwasanya A per sin alfa ini kan sama dengan B per sin beta, sama juga dengan R per min sin gamma. Ingat ini berlaku untuk yang metode segitiga. Berbeda lagi rumus kosinusnya dengan di metode jajar genjang. Ini disebut juga dengan rumus atau aturan sinus. Masih ingat aturan sinus pada pengenalan sin konstan di video yang part kedua. Oke, contoh soal. Di sini ada dua vektor, yaitu vektor A dan vektor B. Vektor A besarnya 15 dan vektor B besarnya 14,1 satuan. Nah, vektor B ini sudutnya terhadap bidang X atau sumbu X itu adalah 45 derajat. Pertanyaannya, dengan menggunakan metode segitiga, tentukan besarnya R. R sama dengan titik tanda tanya. Kalau kita pakai metode grafis, itu berarti kan tinggal mindah vektor B ini kita geser ke sini. Hingga pangkal vektor B itu ada di ujung vektor A. Nah, kemudian ditarik dari pangkal vektor A ke ujung vektor B. Nah, kalau metode grafis kira-kira seperti ini. Metode grafis pada segitiga ini ya. Nah, resultanya adalah ini yang bergaris merah, anak panah merah. Tarik dari pangkal vektor A ke ujung vektor B. Ini kalau dengan metode grafis. Berarti menentukan besarnya caranya gimana yuk? Cara pertama kalau kita lihat dari ini besarnya berapa yuk ini yuk? 10, 20, ini berarti 10, 15. Ini kan 15. Terus ini kalau kita tarik seperti ini, kita bantu. Berarti seperti ini. Ini kan 14,1. Ingat kalau ini diproyeksikan, berarti vektor B ini kan punya dua nilai, searah sumbu X dan searah sumbu Y. Kalau mengapit sudut, ingat mengapit sudut, maka di sini adalah 14,1 cos 45. Ingat ya, mengapit sudut itu cos. Berarti lawannya di sini ini adalah 14,1 dikali sin 45. 14,1 kali cos 45 itu sama dengan 14 dikali setengah 14,1 ya. Dikali setengah akar 2. Itu sama dengan 9,97 satuan. Nah, ini kan sama berarti. Di sini juga sama. 14,1 dikali setengah akar 2 berarti sama dengan 9,97. Loh, berarti besarnya R itu kan sama dengan, kalau pakai Pythagoras, besarnya R itu sama dengan 15 ditambah 9,97 dikuadratkan ditambah, dan ini kuadrat ditambah ini kuadrat, 9,97 kuadrat berarti sama dengan akar 15 tambah 9,97 itu adalah 24,97 kuadrat ditambah 9,97 kuadrat berarti sama dengan akar 24,97 kuadrat itu adalah 623,5 ditambah 9,97 kuadrat adalah 99,4, sehingga kalau dijumlah totalnya adalah 722,9. Akar 722,9 itu sama aja dengan 26,9 satuan. Nah, ini kalau pakai metode grafis segitiga, atau sama aja dengan metode grafisnya poligon. Ini sama karena
terdiri dari 2. Kita coba pakai cara yang kedua. Cara kedua ini pakai rumus kosinus segitiga. Masih ingat tadi R besarnya R sama dengan akar A kuadrat berarti 15 kuadrat ditambah B kuadrat berarti 14,1 kuadrat min 2AB cos gamma. Cos gammanya adalah ini tadi. Cos gammanya adalah ini. Ini kalau 45 berarti ini adalah 135 atau 180 dikurangi 45. 180 dikurangi 45 berarti di sini adalah 135. Nah, di sini berarti 2 kali 15 dikali 14,1 kali cos 135 sama dengan akar 15 kuadrat 225 ditambah 14,1 kuadrat 198,81 min 2 kali 15 kali 14,1 itu adalah 423. Cos 135 adalah min 0,7. Ini sama saja dengan min cos 45 atau setengah akar 2 kalau dibuat desimal seperti ini. Sama dengan akar 225 tambah 198,81 itu adalah 423,81 dikurangi 423 kali 0,7. Ini min kali min berarti positif 296,1 berarti sama dengan akar 719,91 sama juga dengan 26,9. Ini sama 26,8 titik, ini 26,8 titik. Kita bulatkan sama-sama 26,9 satuan. Nah, itu dia. Sekarang coba kita cek pada animasi fat. Nah, di sini sama 15, 14,1, 45. Kita coba klik sum. Nah, 26,9. Nah, cocok kan 26,9. Nah, untuk menentukan sudutnya bisa pakai aturannya tadi ya. Aturan sinus dalam segi 3. 26,9 sudutnya di sini ketemu 21,8. Nanti dicoba sendiri. Ingat aturan sinus tadi adalah sudut yang saling menghadap. Misalkan ini berarti A per sin ini alfa di sini sama dengan B per sin yang di sini sama dengan resultan per sin gamma atau di sini. Itu ya. Oke. Nah, demikian materi untuk penjumlahan vektor dengan metode segitiga. Jadi, metode penjumlahan vektor itu ada beberapa metode. Metode itu kalian pilih sendiri. Kalau misalkan ada sebuah kasus, disuruh menentukan R-nya saja, tapi tidak ada ketetapan kamu harus menggunakan metode apa. Maka kamu bisa memilih kira-kira metode yang paling efisien, yang paling mudah, yang paling cepat yang mana. Nah, itu yang dipakai. Nah, demikian materi pada video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.